meneruskan tentang bab fikih. Setelah kita kemarin menjelaskan tentang syarat-syarat daripada orang sholat, diantaranya adalah harus bersih pakaiannya, bersih badannya dari najis, bersih tempatnya, dan begitu juga perkara yang dibawa harus bersih. Bagaimana cara mensucikan najis, baik itu najis yang ainiyah, najis yang ada bendanya, ataupun najis yang hukmiyah, najis yang tidak ada bendanya, tidak ada sifat-sifatnya. Akan tapi jelas-jelas belum dibersihkan. Bagaimana cara mensucikannya kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian begitu juga bagaimana cara untuk membersihkan najis yang mughalladhah, najis yang dianggap dianggap berat, yaitu najis yang dari anjing ataupun babi dan keturunan-keturunannya, anak-anaknya maksudnya. Kemudian yang sekarang kita akan menjelaskan tentang syarat sholat juga. Jadi sekali lagi saya ingatkan, syarat itu adalah sesuatu yang tidak masuk bagian perbuatan, di luar perbuatan. Akan tetapi perbuatan tersebut, perbuatan taat, sholat di sini diperumpamakan, kita contohkan adalah sholat, maka sholat tersebut tidak akan sah kalau sesuatu meskipun itu ada di luar, bukan bagian dari perbuatan tersebut, itu tidak akan sah sholatnya kalau tidak dikerjakan sesuatu itu yang meskipun ada di luar. Apa syarat sholat yang berikutnya? Syarat sholat yang berikutnya itu adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kiblat itu mana? Kiblat itu ya Ka'bah itu, Ka'bah yang sekarang ini. Jadi nanti orang yang memang tahu tentang Ka'bah, terutama orang yang hidup di Mekah, tahu, maka tidak boleh orang tersebut memakai berusaha ijtihad. Ijtihad itu berusaha dengan ilmunya untuk mencari arah Ka'bah. Orang sudah tahu tentang Ka'bah, sudah menyaksikan maksudnya, melihatnya. Bagi orang yang ada di Mekah tentunya, maka ya harus sesuai badannya ataupun dirinya itu, badannya, dadanya itu harus persis mengarah Ka'bah. Jadi tidak bisa yang separuh itu tidak masuk, tidak mengarah Ka'bah, yang separuh mengarah Ka'bah. Tidak bisa. Bagi siapa? Bagi orang yang melihat Ka'bah. Itu harus persis menghadap ke Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ya kiblat kita, atau kiblat kita itu ya Ka'bah yang sekarang itu. Kemudian juga yang perlu kita jelaskan adalah Ka'bah tersebut juga yang searah dengan Ka'bah, baik arah ke atas sampai langit, atau yang ke bawah sampai ke bumi yang ketujuh. Jadi yang ke arah, yang searah, artinya itu Ka'bah ke arah searah ke atas, searah, kemudian searah juga yang ke bawah. Artinya ketika orang tersebut itu naik pesawat umpamanya, naik pesawat, kemudian sholatnya itu adalah sholat yang tidak bisa diakhirkan, seperti sholat subuh tidak bisa dijamak, ataupun sholat asar tidak bisa dijamak dengan maghrib, tidak bisa dijamak takhir dengan maghrib umpamanya. Hanya asar tersebut bisa dengan zuhur, jamak takdim atau jamak takhir. Intinya pada waktu itu tidak bisa diakhirkan, kayak seperti subuh. Maka harus dia itu tetap sholatnya di mana? Di pesawat. Tetap tidak bisa ditinggalkan. Harus tetap dia itu sholat. Lah bagaimana menghadapnya? Ya menghadap tetap ke Ka'bah. Tapi yang di sini yang dimaksud itu adalah searah, karena dia di atas, berarti kalaupun ke atas itu arahnya mana? Jadi tidak harus ketika di atas, karena dia itu di awan, artinya dia itu di pesawat, kemudian dia itu harus menghadap ke bawah begini. Jadi kayak menghadap begini, miring begini.
Karena apa? Karena supaya dadanya itu menghadap ke Ka'bah. Tidak harus begitu. Jadi tetap tegak begini. Sholatnya itu tetap tegak. Karena yang dimaksud di situ adalah yang searah. Yang ke atas sampai langit itu searah. Begitu juga yang ke bawah. Sampai di bumi yang ketujuh. Jadi tetap searah. Artinya kalaupun di bawah umpamanya, dia itu ada di goa. Biasanya kan ada orang yang bekerja di tambang-tambang sampai beberapa meter. Kadang ada yang ratusan meter menggali tanah. Kemudian bagaimana dia itu untuk menghadap ke Ka'bah yang searah. Tidak harus dia harus naik begitu. Ataupun dia harus menghadap begini. Jadi menghadap ke atas begini dadanya tidak harus. Karena yang dimaksud itu adalah Ka'bah dan ke atas yang searah, begitu juga ke bawah yang searah. Begitu maksudnya. Jadi kemudian itu yang pertama itu harus dia itu tahu tentang Ka'bah mana posisi Ka'bah itu. Jadi kalau umpamanya dia itu memang dekat dengan Ka'bah, posisinya di Mekah, memang harus menyaksikan, dia tidak bisa ijtihad. Tidak bisa ijtihad. Kalaupun dia itu jauh daripada Ka'bah, bagaimana? Kayak kita di Indonesia ya dengan ijtihad, dengan usaha. Salah satunya ada dengan kompas yang sudah teruji, kan bisa begitu, atau ada namanya lintang bintang Najmul Qutbi, bintang kutub namanya. Tapi di Indonesia tidak bisa dipraktekkan karena memang tidak terlihat. Jadi biasanya kalau di Indonesia itu pakai kompas yang teruji. Bagaimana caranya teruji tersebut? Ya kita datang ke masjid, yang masjid tersebut itu umurnya ratusan tahun. Kayak seperti Masjid Demak itu kan. Masjid Demak itu kan lebih daripada 400 tahun, ada 500 tahun. Itu diuji bawa kompas, umpamanya lebih dari satu, umpamanya 2 atau 3, kemudian ke arah pengimaman mihrab. Nah, itu bisa diuji seperti itu, bisa diuji. Atau kalau kita dengan teori-teori ilmu-ilmu ya falak umpamanya. Kayak seperti kalau di Indonesia ini adalah ada di sebelah Katulistiwa, sebelah selatan Katulistiwa. Kemudian kalau Ka'bah ataupun Mekah itu ada di utaranya, maka nanti nyerong ke kanan, berarti dari arah barat persis itu nyerong ke kanan. Itu juga bisa seperti itu. Yang penting ada ilmunya, ilmu yang fiqh terpercaya. Jadi caranya begitu dengan memakai kompas. Dengan memakai kompas yang teruji. Bisa untuk mengetahui arah. Jadi ada kalanya orang tersebut itu memang dekat dengan Ka'bah, berarti caranya bagaimana? Nah, kalau melihat Ka'bah ya tidak bisa dia itu ijtihad dengan pakai kompas itu. Ya memang benar-benar harus menghadap seluruh badannya, seluruh dadanya itu memang harus mengarah ke Ka'bah. Ataupun dia itu biasanya orang-orang yang haji itu kan, orang-orang yang haji, umroh, kemudian tahu tentang Ka'bah, maksudnya melihat Ka'bah, maka tidak bisa dia itu pakai kompas. Dia harus memang benar-benar mengarah semua dadanya dengan melihat ke arah Ka'bah, ke arah Ka'bah. Atau kalau dia jauh kayak seperti Indonesia, maka dengan ijtihad. Artinya berusaha dengan ilmunya untuk mengetahui Ka'bah, posisi Ka'bah. Bisa dengan kompas yang sudah teruji, caranya begitu. Salah satunya adalah disesuaikan dengan mihrab orang-orang terdahulu. Jadi bukan mihrab masjid-masjid yang sekarang. Kenapa? Karena masjid sekarang itu kan semakin lama ilmu itu semakin semakin sedikit. Kalau dulu orangnya itu masalah peduli agama, Masya Allah banyak sekali yang peduli agama. Makanya kita ketika ingin mempraktekkan itu busila ataupun kompas itu harus ke salah satunya ke masjid yang memang umurnya itu lebih daripada 300 tahun. Karena memang dulu orang-orang itu sangat
antusias dengan agama. Sampai namanya arah kiblat itu pun harus menentukan arah kiblat itu juga dengan ilmu mereka. Makanya disyaratkan harus apa? Disesuaikan pada mihrab masjid yang masjid tersebut itu umurnya ratusan tahun. Begitu, salah satunya begitu. Itu yang kedua. Jadi itu harus dengan apa namanya ijtihad, dengan cara berusaha untuk mengetahui posisi Ka'bah. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak melihat Ka'bah. Atau dia kalau tidak bisa seperti itu, maka apa? Dia itu apa namanya? Bisa melalui kabar dari orang yang ijtihad. Kabar dari orang yang ijtihad. Artinya kalau dia masuk rumah umpamanya, masuk rumah atau masuk masjid. Dan masjid ini adalah masjid yang tidak ada posisi mihrab. Kemudian ada orang yang ngerti, orang tersebut itu istiqoh, orang tersebut terpercaya bahwasanya arah kiblat itu ke sini umpamanya. Arah kiblat itu posisi ke sini. Biasanya kita kan tanya arah kiblatnya mana, sini. Orang tersebut itu tahu tentang bagaimana mencari posisi kiblat, maka bisa kita itu mengikutinya. Maka kita bisa mengikutinya, gitu. Jadi itu cara untuk mengetahui di antara beberapa cara untuk mengetahui arah kiblat, yaitu Ka'bah yang ada sekarang ini. Jadi harus dengan ilmu intinya, tidak bisa dengan ngawur. Kemudian yang berikutnya adalah masuknya waktu sholat. Syarat yang pertama adalah menghadap kiblat. Caranya begitu. Yang dimaksud kiblat itu adalah Ka'bah yang sekarang ini, bisa searah ke atas sampai ke langit ataupun ke bawah sampai ke dasar, sampai bumi yang paling bawah. Itu dengan penjelasan tadi. Yang kedua itu harus mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, kita kemarin sudah jelaskan bagaimana cara mengetahui waktu sholat. Dan waktu sholat ini itu bisa dengan yakin, yaitu dengan apa? Dengan muraqabah, dengan ilmu kita mengetahui cara bagaimana masuk dan keluarnya waktu sholat. Kayak seperti umpamanya dengan bayangan suatu benda untuk mengetahui waktu zuhur dengan asar, ya kan? Dengan ufuk itu kalau apa? Kalau mengetahui waktu maghrib, isya dan subuh. Kalau maghrib itu menghadap ataupun kita melihat ke arah ufuk apakah sudah tenggelam bulatan matahari atau tidak, gitu kan? Kemudian nanti kalau umpamanya sudah mega merah itu sudah hilang menjadi tanda bahwasanya itu masuk waktu isya. Kemudian kalau terbit fajar shodiq itu masuk waktu subuh. Nah itu kemana? Ke arah ufuk. Ke ufuk itu apa? Ufuk itu adalah sudut atau pertemuan seperti halnya menempelnya bumi dengan langit. Arah pertemuan, titik pertemuan itu bagian timur itu namanya ufuk, ufuk timur. Jadi bisa dengan yakin, artinya muraqabah dengan ilmu kita, yaitu dengan apa? Dengan bayangan suatu benda. Bayangan suatu benda itu dilakukan pada waktu zuhur dan asar. Lah melalui ufuk itu apa? Yaitu maghrib, isya dan subuh. Itu muraqabah atau dengan persangkaan yang kuat. Persangkaan yang kuat itu seperti apa? Seperti orang untuk mengetahui waktu subuh. Itu dengan apa? Dengan kokokan ayam. Dan ayam ini benar-benar teruji, dia tidak akan berkokok kecuali kalau sudah masuk waktu subuh. Itu bisa. Jadi kalau kita berpedoman pada kokokan ayam yang sudah teruji, ingat. Karena sebagian ayam itu ada yang berkokok sebelum masuknya waktu subuh, ada. Ataupun dengan wirid yang sudah teruji. Umpamanya seperti sebagian santri atau pondok itu ada yang istiqomah dalam membaca surat Tabarok setelah sholat maghrib.
dia membaca surat Tabarok dengan bacaan yang fasih, bacaan yang sedang, tidak cepat juga tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Jadi sedang, dengan menjaga kefasihan, makhorijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, kemudian tasdidnya juga dijaga. Surat Tabarok. Kemudian habis itu membaca tahsin qul huwallahu ahad, qul 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ada lagi ayat kursi. Rangkaian wirid-wirid ini biasa dilakukan setelah selesai Isya. Setelah selesai ternyata mega merah itu sudah hilang. Mega merah yang ada di ufuk itu hilang, menandakan waktu maghrib sudah habis, kemudian datang waktu Isya. Jadi sering dilakukan seperti ini, wirid-wirid seperti ini, dengan bacaan yang sedang menjaga makhorijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf tersebut. Ternyata setelah membaca surat Tabarok, kemudian membaca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, kemudian ditambah ayat kursi, ternyata di situ Isya. Sering seperti itu, maka kita bisa berpedoman dengan itu. Jadi sering maksudnya? Sering teruji bahwasanya setelah selesai membaca Tabarok, kemudian tahsin rangkaian ini, maka kemudian Isya. Maka kita bisa memakai itu. Artinya dengan persangkaan yang kuat tentang waktu Isya sudah masuk. Tapi yang lebih utama tentu dengan muraqabah. Tentu dengan dengan melihat langsung posisi mega merah itu sudah hilang atau belum, atau dengan ketika dia muraqabah selama beberapa bulan umpamanya atau beberapa tahun, 1 tahun, kemudian pada waktu itu dikasih tanda dengan jam, dengan muraqabah, dengan melihat langsung, dengan bayangan benda ataupun dengan ufuk. Kemudian ketika muraqabah tersebut itu ditandai dengan jam, waktu zuhur itu jam sekian, dia muraqabah, waktu asar itu masuknya sekian, dia muraqabah, maka bisa juga memakai dengan itu, memakai jam yang hasil muraqabah tersebut. Atau sekarang itu istilahnya itu kalender. Kalender itu boleh kita pakai selama kita tahu bahwasanya yang memakai tersebut atau yang mengerjakannya itu adalah hasil dari muraqabah, hasil mengetahui dengan bayangan suatu benda ataupun pada ufuk, itu bisa seperti itu. Nah, atau dengan kalender yang ada itu kita muraqabah, muraqabahnya itu bagaimana? Biasanya tertulis dalam kalender itu kan umpamanya maghrib jam 16, jam 17 lebih 55 menit umpamanya. Di mana? Untuk daerah Jakarta, untuk daerah Bogor. Kita coba, benar nggak kalender tersebut? Kita coba, benar nggak? Kita praktekkan dengan muraqabah langsung melihat mega merah. Maka kalau benar semuanya kita muraqabah setiap hari umpamanya, maka kita bisa pakai kalender tersebut. Bisa pakai. Yang penting mengetahui masuk dan keluarnya waktu itu ada ilmunya. Bukan ngawur. Karena kalau ngawur artinya dia itu menyangka-nyangka ini sudah masuk apa belum. Ternyata sudah masuk. Ketika sholat itu masuk, tapi dengan ngawur. Maka kata ulama sholatnya tidak sah. Jadi kita berbuat harus dengan ilmu. Itu siapa yang tahu seperti ini? Kalau tidak didasari dengan ilmu agama, yang penting sholat saja. Ngawur, apakah sudah masuk atau belum waktunya? Ternyata sudah masuk ketika sholat, maka kata ulama itu tidak sah. Harus yakin. Yakin dengan apa? Dengan itu tadi muraqabah.
tentunya dengan ilmu agama. Itu pentingnya orang belajar ilmu agama begitu. Jadi dengan ilmu, amal itu bisa banyak. Dengan ilmu agama, perbuatan taat itu bisa menjadi banyak. Kita tahu dengan ilmu agama, sholat kita benar karena sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi dengan itu kita tahu, oh ini sholat kita sesuai, oh ini tidak, begitu dengan ilmu agama. Jadi yang kedua syaratnya itu adalah masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat bisa dengan yakin, dengan apa tadi? Muraqabah. Muraqabah yaitu dengan bayangan suatu benda, atau apa? Atau dengan ufuk. Globalnya kan begitu. Atau dengan persangkaan yang kuat seperti kokokan ayam. Tidak akan berkokok, tapi yang sudah teruji tidak akan berkokok kecuali masuk waktu subuh umpamanya. Atau dengan wirid-wirid, umpamanya wirid tadi yang kita jelaskan, bisa. Nah, kita kan biasanya keperluan-keperluan seperti ini kalau kita ada di daerah yang sulit, umpamanya sulit menemukan orang yang mengetahui tentang Islam. Contoh umpamanya di Swiss, bagaimana cara untuk orang tersebut mengetahui waktu sholat, kan harus tahu itu. Harus tahu. Orang azan yang terpercaya nggak ada. Yang di sana kan banyak orang-orang yang non-muslim atau di negara lain yang sulit untuk menemukan masjid dan lain sebagainya. Maka harus ada ilmunya. Maka harus ada ilmunya. Kemudian yang berikutnya itu adalah harus Islam. Jadi yang berikutnya syarat supaya orang tersebut sah sholatnya itu harus Islam. Ada orang yang bukan Islam, kemudian apa? Ingin ikut-ikutan, katanya menghormati Islam. Menghormati Islam, ikut sholat dia. Tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orangnya bukan non-muslim, tidak sah. Tidak sah. Akan tetapi bukan berarti dia itu selamat di akhirat nanti kalau dia mati dalam keadaan bukan Islam. Selamat dari apa? Selamat dari dosa meninggalkan kewajiban seperti sholat. Kenapa? Karena dia itu ketika di dunia mampu untuk masuk Islam, kemudian sholat tapi tidak dilakukannya. Jadi orang yang bukan Muslim, mati dalam keadaan itu, tidak wajib sholat. Karena kan tidak sah sholat itu kecuali dari orang Islam. Harus masuk Islam dulu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru dia sholat, baru dia puasa Ramadan. Tapi bukan berarti ketika di akhirat, dia selamat dari dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Karena seharusnya dia itu di dunia masuk Islam, kemudian mengerjakan sholat tidak dilakukannya. Karena itu sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran. Di situ tertulis atau firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kamu sampai ke neraka? Saqar. Qalu lam naku minal musallin. Qalu lam naku minal musallin. Katanya dulu kita tidak sholat, ketika di dunia kita sholat. Kamu masuk neraka. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Katanya apa? Katanya dulu saya tidak sholat. Nah, tidak sholat, padahal dia orang kafir. Nah, dalil bahwasanya ini ditujukan kepada orang kafir. Ayat ini ditujukan kepada orang kafir, bukan orang Islam. Nah, itu adalah orang kafir. Ayat setelahnya, wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Di situ disebutkan bahwasanya dulu ketika di dunia kita mendustakan hari akhir. Sampai kita meninggal, sampai ajal menjemput kita. Berarti apa? Dalil ini menunjukkan bahwasanya ini adalah orang yang bukan Muslim. Kenapa? Karena dia tidak percaya tentang hari akhir. Tapi dikatakan kepadanya, masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kamu nyampe ke neraka tersebut? Qalu lam naku minal musallin. Katanya mereka tidak sholat ketika di dunia. Dan itu ditujukan kepada orang kafir.
Karena ayat seterusnya menjelaskan wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu ketika di dunia kita mendustai tentang hari kiamat, hari akhir. Hatta atanal yaqin, sampai ajal menjemput kita. Itu. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya syarat sahnya sholat itu harus Islam, tidak boleh dari orang yang bukan Islam. Tapi bukan berarti orang yang bukan Islam itu nanti selamat dari siksa-siksa meninggalkan kewajiban seperti sholat, puasa Ramadan. Kenapa? Karena dia itu ketika di dunia mampu untuk masuk Islam, kemudian sholat ataupun puasa, tapi dia tidak melakukannya. Berdasarkan dalil ini. Begitu. Makanya kan kita sebutkan kemarin dalam dalam ilmu akidah bahwasanya siksaan orang kafir itu kan tingkat-tingkatan. Ada yang tingkatannya rendah, ada yang tingkatannya tinggi, ada yang lebih tinggi. Tapi yang paling rendah pun itu nanti akan mendapatkan siksaan dengan ditaruh bara api di telapak kaki, dengan itu otaknya akan mendidih dan itu selamanya. Otaknya akan mendidih dan itu selamanya, itu paling ringan. Semakin dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, sholat, puasa Ramadan dan lain sebagainya yang yang dilakukan oleh orang-orang Muslim, maka semakin lama dia akan mendapatkan tambahan siksaan. Siksa karena dia meninggal tidak Islam, mati dalam keadaan bukan Muslim. Siksa karena meninggalkan kewajiban. Jadi tidak enak. Jadi alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang muslim, mengerti tentang apa itu Islam, apa itu iman. Kita harus bersyukur. Kemudian yang berikutnya itu adalah tamyiz. Jadi syarat yang pertama orang sholat itu adalah yaitu menghadap kiblat, harus tahu caranya. Yang kedua itu adalah masuk waktu sholat, itu tadi penjelasannya. Kemudian yang ketiga itu Islam. Yang keempat itu adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Di sini dijelaskan yaitu ketika seorang anak telah mencapai usia tertentu, sekiranya ia mampu memahami pembicaraan serta menjawab pertanyaan. Begitu, sudah mencapai usia tertentu, tamyiz. Jadi kalau orang tersebut itu belum tamyiz, umur 4 tahun, itu kan belum tamyiz, belum memahami perkataan pertanyaan. Pertanyaannya itu pertanyaan yang mendidik, semisal 1 tahun itu puasa Ramadan berapa kali, kemudian itu pertanyaan untuk menguji bahwasanya dia sudah tamyiz atau belum. Nanti dijawab ya, terakhir pertanyaan-pertanyaan. Jadi begitu pertanyaannya untuk menguji bahwasanya si anak ini sudah tamyiz atau tidak, sehingga sehingga amal perbuatannya itu sah, ketaatannya itu sah, karena syarat supaya sah sholatnya itu si anak ini harus sudah tamyiz. Kalau belum tamyiz maka ya tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak mendapatkan pahala. Bagaimana untuk menguji bahwasanya dia sudah tamyiz? Dalam satu pendapat dijelaskan kalau dia sudah paham pertanyaan, bisa menjawab dengan pemahamannya. Seperti pertanyaan-pertanyaan 1 tahun itu puasa Ramadan berapa kali? Sehari semalam sholat yang diwajibkan berapa kali? 1 minggu itu berapa hari? Itu. Kalau sudah bisa menjawab dengan kefahaman berarti sudah tamyiz. Maka itu kalau dia sholat, setelah sebelumnya sudah diajarin cara-cara sholat yang benar, sudah ada ilmunya, maka dia juga akan mendapatkan pahala. Tapi tentu ada pengecualian-pengecualian. Seperti umpamanya anak yang belum tamyiz itu naik haji, bagaimana? Ya nanti pengecualiannya adalah itu bisa mendapatkan pahala, artinya sah
hajinya, tapi dengan cara nanti diihramkan oleh walinya, begitu. Diihramkan oleh walinya. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak mampu dilakukan sendiri maka diarahkan oleh walinya. Ataupun niatnya itu adalah niat dari walinya. Maka nanti si anak itu hajinya sah, artinya akan mendapatkan pahala. Pahala. Artinya sah. Itu pengecualian-pengecualian dan masih ada banyak pengecualian yang lain. Jadi syaratnya orang melakukan ibadah itu harus tamyiz, harus sudah tamyiz. Jadi antara tamyiz dengan balik itu beda. Tamyiz itu adalah ukuran minimal supaya orang tersebut sah dalam beribadah. Beribadah. Bagaimana mengukurnya dalam satu pendapat? Itu dengan pertanyaan, paham dengan pertanyaan. Dalam satu pendapat itu mengatakan untuk mengetahui anak itu tamyiz, itu apa? Itu adalah dengan mandirinya si anak dan beristinja, bersuci dari kotoran. Kalau sudah dia itu mengerti tentang itu, tidak sampai belepotan ke sana kemari seperti orang dewasa umpamanya, maka itu dinamakan tamyiz. Maka itu syarat minimal supaya apa? Supaya ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh anak itu sah. Supaya ketaatan-ketaatan si anak itu bisa sah. Kemudian yang berikutnya itu adalah syarat yang berikutnya mengetahui tentang kefarduan sholat. Sholat zuhur itu wajib, harus tahu itu. Makanya kan harus harus diberikan tahu, harus diberi bekal ilmu agama supaya ketika mau sholat tidak meyakini bahwasanya sholat yang mau ia sholat itu adalah sunnah. Karena banyak orang, apalagi jangankan orang yang jauh daripada ulama, sekarang pun di kehidupan sekarang pun saking orang tersebut itu jauh daripada ilmu agama. Karena apa? Di sebagian tempat itu ada cerita bahwasanya ada orang meyakini bahwasanya sholat itu hanya 4. Sholat subuh itu tidak katanya tidak ada sebagian orang. Karena apa? Karena ketidaktahuannya. Karena yang namanya bodoh itu merajalela tentang ilmu agama. Ada yang mengatakan bahwasanya sholat sehari semalam itu 4. Kenapa? Karena setiap malam dia bergadang baru sebelum ataupun mendekati waktu subuh itu mesti tidur. Begitu terus dari dia itu beranjak dewasa sampai dia itu sudah agak tua. Sampai orang tersebut itu agak tua. Dia begitu terus pekerjaannya, yaitu ketika malam dia bergadang, kemudian sebelum subuh dia itu mesti tidur. Sehingga apa? Sehingga setiap hari, sehari semalam, sholat yang ia lakukan itu hanya 4 kali. Hanya 4 kali. Karena apa? Karena dia tidak pernah belajar ilmu agama. Jadi jangan heran kalau ada orang yang mengatakan seperti itu. Begitu juga ketika orang tersebut itu mau sholat. Harus tahu bahwasanya sholat yang mau ia kerjakan itu adalah wajib. Tidak boleh orang tersebut meyakini sholat yang mau ia lakukan itu adalah sunnah. Sholat zuhur dianggap sunnah, tidak sah. Harus. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak sepele. Banyak orang yang tidak mengetahui karena apa? Karena merajalelanya kebodohan tentang ilmu agama. Karena sudah menyebarnya namanya ilmu kebodohan di mana-mana. Itu sudah menyebar kemana-mana yang namanya tidak mengerti tentang ilmu agama. Gitu. Makanya di sini dijelaskan bahwasanya syarat supaya orang itu sah sholatnya diantaranya meyakini bahwasanya sholat yang mau ia kerjakan itu adalah sholat yang wajib. Sholat yang ia mau kerjakan itu adalah sholat yang wajib. Kemudian yang berikutnya adalah tidak meyakini salah satu rukunnya sebagai perkara sunnah. Tidak meyakini salah satu rukun-rukun tertentu dalam sholat itu sebagai sunnah. Seperti apa? Seperti sujud, diyakini bahwasanya itu sunnah. Maka tidak sah sholatnya kalau meyakini bahwasanya sujud itu adalah sunnah. Meyakini bahwasanya ruku' itu adalah sunnah. Maka tidak sah.
Jadi meyakini rukun-rukun tertentu sebagai sunnah. Maka sholatnya itu tidak sah. Harus tidak meyakini bahwasanya rukun-rukun tertentu sebagai sunnah. Kan rukun itu berarti perkara yang wajib. Harus ada pada bagian perbuatan tersebut. Seperti ruku pada sholat, sujud pada sholat, tahiyat akhir pada sholat, umpamanya. Itu. Tapi kalau dia meyakini secara global tanpa menentukan rukun-rukun tertentu, seperti dia meyakini dalam sholat itu kan ada rukun, ada yang sunnah, ada bagian-bagian sholat, ada yang tidak. Kalau meyakini seperti itu tanpa menentukan pada satu rukun, maka tetap sah sholatnya. Jadi harus tahu, tetap harus dengan ilmu agama, harus tahu bahwasanya ini berdiri bagi orang yang mampu ketika sholat itu adalah rukun. Tidak boleh dengan duduk. Kalau bagi yang mampu, kalau itu sholat fardu, nanti dijelaskan. Maka tidak boleh, itu harus tahu juga. Itu adalah rukun. Kemudian Al-Fatihah itu juga harus dibaca dengan benar. Itu juga harus tahu, karena itu adalah rukun. Nanti dijelaskan dalam rukun-rukun sholat. Jadi harus tahu. Jadi tidak meyakini rukun-rukun tertentu sebagai perkara yang sunnah. Kemudian yang berikutnya itu adalah menutup aurat dengan sesuatu yang menutupi warna kulit seluruh badan untuk perempuan yang merdeka kecuali muka dan kedua telapak tangan, dan bagian antara pusar dan lutut untuk laki-laki dan budak perempuan dari semua sisi atau arah kecuali sisi bawah. Yang berikutnya, yang terakhir, syarat orang supaya sah sholatnya, selain syarat-syarat yang lain yang kita bahas sore hari ini, itu adalah menutupi aurat. Artinya menutupi aurat apa? Menutupi warna kulit dengan penutup yang menutupi warna kulit dengan jarak orang berbincang-bincang supaya bisa mengetahui apakah penutup tersebut memang benar-benar menutupi warna kulit atau tidak. Bagi perempuan itu adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Artinya kalau ada seseorang tersebut, seseorang tersebut memakai penutup, tapi masih bisa dibedakan warna kulit ini adalah kulit yang putih, ini kuning, ini coklat. Masih pakai penutup, tapi masih bisa dibedakan kulitnya. Biasanya kan pakai celana dalam yang transparan itu kan masih bisa dibedakan. Dengan jarak apa? Jarak ketika orang tersebut ngobrol. Ya biasanya orang ngobrol berapa sih? 1 meter umpamanya. Tidak harus dia itu mendekat begitu sehingga kelihatan kulitnya, tidak. Tapi ukurannya Ukurannya dengan jarak ketika dia ngobrol. Jadi harus dengan penutup yang menutupi warna kulit. Artinya kalau umpamanya bagi perempuan itu harus semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Artinya kalaupun seorang perempuan itu memakai penutup, tapi masih bisa dibedakan warna kulitnya. Oh, ini coklat, ini putih umpamanya, ini kuning. Maka tidak sah meskipun dia pakai penutup karena tidak menutupi warna kulit. Ataupun bagi laki-laki itu adalah di antara pusar dan lutut. Memakai celana, memakai serwal, tapi masih membedakan, masih bisa dibedakan antara ini warna kulit coklat, warna kulit kuning umpamanya, maka tidak sah. Harus menutupi sehingga tidak bisa membedakan warna kulit yang ditutupi oleh penutup tersebut. Itu. Nah, yang ditutupi mana? Semua arah. Yang ditutupi adalah semua arah. Artinya
arah samping kanan, kiri, depan, belakang, dan atas. Kecuali bawah. Arah mana? Arah depan, belakang, semua sisi intinya. Semua sisi, kecuali arah bawah. Artinya bagi seseorang umpamanya, dia itu kan umpamanya dia laki-laki ataupun perempuan. Kemudian apa? Laki-laki biasanya contoh yang pertama itu adalah laki-laki. Dia memakai apa namanya baju. Kebetulan kerahnya itu longgar. Kerahnya longgar. Dia pakai celana, tapi celananya itu tidak sampai menutupi pusar. Sehingga kalau dia membawa HP dalam sakunya, ketika sujud itu kan longgar nanti kerahnya itu. Kerahnya itu akan longgar sehingga kelihatan dari arah kerah. Kelihatannya apa? Pusarnya atau di bawah pusarnya. Di bawah pusarnya kelihatan. Benar dia membawa celana. Dia benar membawa serual yang menutupi lutut, tapi tidak menutupi pusar. Di bawah pusar itu masih kelihatan. Dan dia benar membawa pakaian. Tapi pakaiannya longgar. Pakaian longgar, kerahnya itu juga longgar, begini. Kerahnya juga longgar. Kemudian dimasukin HP. Ketika sujud, itu kan nanti kayak menggantung begitu kerahnya. Sehingga longgar kelihatan dari arah kerah. Maka itu namanya kelihatan dari arah atas. Maka tidak sah sholatnya. Beda kalau umpamanya celananya itu sampai menutupi pusar. Ya nggak jadi masalah. Meskipun tidak pakai pakaian pun tidak jadi masalah. Ini masalahnya kan tidak menutupi pusar. Karena bagi laki-laki itu adalah auratnya di antara pusar dan lutut. Begitu juga perempuan ini. Perempuan juga begitu. Jadi kalau umpamanya dia sholat, kemudian dia memakai mukena yang potongan. Mukena yang potongan sekira apa? Tidak memakai pakaian dalam yang menutupi bagian-bagian tubuhnya. Artinya ketika dia memakai mukena potongan, kemudian terlihat dari arah bawah, tapi bawahnya itu bukan bawah kaki, masih dalam sekitar bawah di bawah lutut umpamanya, di bawah lutut atau di bawah pusar. Seandainya dia ruku si perempuan itu, maka bagian-bagian yang di dalam itu kelihatan. Maka itu namanya kelihatan dari arah samping, bukan kelihatan dari arah bawah. Maka tidak sah. Biasanya kan ada mukena potongan. Mukena potongan itu aslinya tidak mengapa umpamanya, tapi yang lebih utama itu jelas pakai yang langsung karena untuk mengantisipasi itu tadi kelihatan dari arah samping. Asalkan ketika orang tersebut pakai mukena yang potongan itu di dalamnya itu sudah tertutupi semua, pakai pakaian dalam yang menutup semua, sehingga kalau dia ruku si perempuan kemudian potongannya itu tidak sampai meskipun dia terbuka potongannya itu, tapi kan masih tertutup bagian dalamnya, maka itu sah kalau seperti itu. Kalau dia pakai pakaian dalam yang menutupi kesemuanya. Itu. Tapi kalau tidak, sehingga kalau umpamanya potongannya itu ketika ruku ataupun ketika sujud itu kelihatan bagian-bagian tubuhnya bagi perempuan, ketiaknya umpamanya, bagian punggungnya kelihatan umpamanya, maka itu sama saja dengan kelihatan dari samping bukan dari bawah yang dikecualikan tadi. Nah, maka itu tidak sah bagi perempuan, harus mengetahui juga. Nah, yang dimaksud dengan kecuali yang bawah itu bagaimana? Contohnya kalau umpamanya kita sholat di tingkat 2, lantai 2 umpamanya di situ sebagiannya itu terbuat dari kaca. Ada laki-laki, kemudian dia itu sholat pakai sarung menutupi semuanya antara pusar dengan lutut. Tapi kalau kelihatan dari bawah auratnya karena
ada kaca begitu, ya tidak masalah, sah sholatnya, karena pengecualian pengecualian dari arah bawah. Jadi tidak harus ditutup, tidak harus ditutup. Begitu. Begitu juga, iya begitu. Caranya begitu. Jadi kalau biasanya laki-laki itu yang pakai sarung, kemudian menutupi pusar sampai lutut, tapi dari arah bawah, karena lantainya terbuat sebagian dari kaca, terlihat dari arah bawah, dari lantai yang paling bawah, karena dia lantai di lantai 2. Maka meskipun terlihat auratnya dari arah bawah, itu tetap sah, itu tetap sah. Itu. Jadi harus dihati-hati cara untuk menutup aurat bagi laki-laki atau perempuan. Laki-laki itu menutup auratnya kalau madhab Syafi'iyah itu adalah di antara pusar dan lutut. Di antara pusar dan lutut. Kalau perempuan itu semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kita harus tahu wajah itu yang bagaimana. Telapak tangan juga yang bagaimana kita harus tahu. Kemarin dijelaskan dalam bab wudu, itu juga harus tahu. Itu adalah aurat perempuan ketika di sholat dan di luar sholat. Ketika di sholat ataupun di luar sholat. Maka harus diperhatikan seperti itu. Jadi kalau umpamanya tidak menutup auratnya, tidak sah. Percuma kan dia sholat. Hanya dia seakan-akan secara lahiriah dia sholat, tapi hakikatnya dia tidak sholat. Sekali lagi, perbuatan taat didasari dengan ilmu agama itu akan banyak manfaatnya. Tapi kalau sebaliknya perbuatan taat tidak didasari dengan ilmu agama, sedikit. Kapan dia tahu? Ketika dia meninggal. Ketika dia meninggal dunia. Kok amal-amalnya tidak ada yang menyertai. Begitu. Mungkin itu saja untuk hari ini pengajian kita. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita lihat pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, jadi orang Islam itu ada yang kafir ya? Loh, bukan hanya non-Islam yang kafir. Maksudnya gimana ini? Maksudnya mungkin yang dimaksud itu Islam dengan kafir tidak akan bisa berkumpul. Islam ya Islam, kafir ya kafir. Mungkin yang dimaksud adalah Islam itu ada yang bisa ketika Muslim itu bisa keluar dari Islam. Iya benar, bisa saja kemungkinan dia itu keluar dari Islam. Bisa dengan seperti meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya tentang kabar-kabar pada hari-hari akhir yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pada kejadian-kejadian akan datang umpamanya. Tidak percaya, maka itu nanti juga dia keluar dari Islam. Itu mungkin yang ditanyakan seperti itu. Jadi mungkin kalau kurang jelas, bukan pertanyaan yang jawaban yang sesuai dengan pertanyaan, bisa nanti dengan jalur pribadi, bisa SMS dengan saya. Apakah perbedaan mumayyiz dengan tamyiz? Kalau tamyiz itu masdar, sama aja. Mumayyiz itu orangnya. Oh, anak ini mumayyiz begitu. Anak ini harus sudah tamyiz begitu. Anak ini mumayyiz. Terus anak ini sudah harus tamyiz begitu. Jadi tamyiz itu mayyaza, yumayyizu tamyiz. Artinya dia sudah tamyiz. Mumayyiz itu adalah isim fa'il, orangnya begitu. Bagaimana caranya kalau orang Islam yang kafir itu ingin kembali dan terkadang mereka tidak menyadari kalau mereka kafir dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi mereka orang-orang yang keluar dari Islam seperti meremehkan perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak harus bahasa Arab, tapi bisa dengan bahasa masing-masing yang sesuai dengan 2 kalimat syahadat bahasa Arab tersebut. Itu tidak bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasanya.
Jadi begitu, bukan dengan istighfar, dengan astagfirullah, akan tapi dengan 2 kalimat syahadat, bukan dengan istighfar. Kemudian bismillah. Afwan Ustadz izin bertanya, apakah berdosa apabila anak yang sudah tamyiz tidak melaksanakan sholat? Tidak. Tapi yang dosa itu nanti kalau tidak diperintahkan oleh orang tuanya, nanti larinya ke orang tua ini. Yang dosa itu adalah orang tua kalau tidak diperintahkan dia untuk sholat setelah diajari tentang cara-cara sholat, ada ilmu untuk sholat tersebut. Jadi larinya ke orang tua, larinya ke wali. Siapa yang menjadi yang bertanggung jawab masalah anak tersebut. Jadi larinya ke wali. Jadi urusan dosa atau tidak itu kalau setelah balik dia. Nah, kita sudah dijelaskan pendahuluan siapa itu balik dan lain sebagainya. Ngapunten nembe mulbet saja. Orang-orang yang menghina Islam terang-terangan padahal dia mengaku muslim dan itu boleh nggak kita bilang? Kalau nggak usah nyebut nama siapapun itu, tapi harus tahu ya, harus tahu orang tersebut dinamakan menghina Islam karena memang ulama mengagungkan dalam Islam itu ada, ini adalah diagungkan. Itu harus tahu. Jangan kita itu mengatakan orang ini menghina Islam tak karena hawa nafsu. Itu tidak boleh karena hawa nafsu. Harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya. Siapapun orang tersebut, kalau umpamanya dia menghina agama, lah dinamakan menghina agama itu yang bagaimana? Itu juga harus tahu. Harus dengan ilmu. Jangan-jangan orang tersebut menurut hawa nafsunya menghina agama, tapi dalam Islam itu juga tidak. Jadi perinciannya banyak. Perincian dalam masalah ini itu banyak. Makanya belajar terus. Jadi intinya siapapun orang itu, kalau menghina sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka dia bisa keluar dari Islam. Ya. Assalamualaikum Ustadz Afwan. Mau nanya, untuk perempuan yang boleh terlihat adalah muka dan telapak tangan. Kalau untuk muka jika tertutup oleh masker atau niqab itu boleh nggak? Apalagi saat ini dilakukan pakai masker. Kalau muka tertutup nggak masalah, yang penting jidatnya tidak tertutup. Karena dalam mazhab Syafi'i jidat itu harus terbuka. Kalau Syafi'i jidat itu harus terbuka, harus disentuhkan pada tempat sujud. Itu menurut Syafi'i harus begitu. Jadi meskipun tertutup bagian yang lain, yang penting sebagian jidat itu ada yang terbuka, maka itu sah sholatnya. Kalau memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain tentunya. Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita untuk mengetahui menentukan arah kiblat? Ya belajar. Belajar, nanti kita praktekkan cara kemarin kayaknya sudah kiat-kiatnya. Jadi harus belajar. Nanti insya Allah pada bagian-bagian tertentu kita akan belajar tata cara untuk mengetahui arah kiblat. Assalamualaikum Ustadz, izin mau bertanya bagaimana hukumnya kalau sholat memakai niqab, jazakumullah, atau jawabannya. Iya, sama seperti itu tadi. Kalau memakai niqab, selama tidak menutupi bagian jidat, tidak menutupi semuanya. Karena jidat itu yang dimaksud ditempelkan pada bagian sujud itu tidak harus semuanya, sebagian. Maka sah meskipun dia pakai niqab. Assalamualaikum. Itu menurut Syafi'iyah ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, apakah anak yang sudah mumayyiz bisa menjadi imam untuk orang dewasa Ustadz? Bisa. Karena sudah mumayyiz dan mengerti, tapi nanti ada ketentuan-ketentuan yang lebih utama mana, itu ada yang lebih utama, apakah yang mengerti bacaan, kemudian dewasa, kemudian yang ini masih muda dan sudah mengerti bacaan, mengerti tentang sholat, itu nanti ada. Intinya bisa kalau mumayyiz itu. Ustadz, seorang muslim yang pernah jatuh dalam kekufuran, lalu dia bersyahadat dan kembali ke keyakinan yang benar. Saat dia sedang sakratul maut, apakah keislamannya ini diterima? Sakaratul maut itu maksudnya apa ya? Kalau dia itu benar-benar dalam posisi kayak ceritanya Firaun. Firaun itu kan dalam masa sakaratul maut yang tidak mungkin ada kesembuhannya lagi.
Maka apa namanya, yang dipastikan dia itu dalam posisi tidak bisa selamat lagi, maka tidak diterima. Jadi keadaannya bagaimana, masih sakit yang parah atau yang bagaimana, itu juga harus tahu. Ada keadaan-keadaan tertentu seperti Fir'aun. Fir'aun itu kan dalam akhir hayatnya itu kan mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya Tuhan Nabi Musa itu memang berhak disembah, tapi tidak diterima karena sudah dipastikan dia tidak selamat dari ajalnya pada waktu itu. Jadi dilihat keadaan orang tersebut yang dimaksud sakaratul maut. Ustadz, ketika sholat kita sudah tahu aurat tidak tertutup sempurna. Lalu yang melihat itu suami istri, anak ibu sendiri. Apa ini maksudnya? Ketika tahu aurat tidak tertutup sempurna. Lalu yang melihat itu suami, istri, atau ibu sendiri. Ya tetap tetap itu batal, tetap batal. Jadi menutup aurat itu diharuskan meskipun dia itu dalam keadaan sendiri, meskipun tidak ada orang lain, harus meskipun dia dalam keadaan sendiri itu. Jadi batal nanti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil 1 kali dan sholawat 1 kali dan istighfar 1 kali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.